Sadang gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi, inovasi dan budaya terus bersinar. Sadang gemilang, masa depan cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya banggakan rekan-rekan perangkat desa. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka musyawarah desa untuk membahas tentang perubahan RPJMDes dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan untuk membahas tentang perubahan RPJMDes. Kenapa hal ini dilakukan? Karena bertujuan untuk menselaraskan program-program dari pemerintah dan juga desa. Karena kebetulan ada perubahan politik, terutama penambahan masa jabatan kepala desa yang ditambah 2 tahun. Jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan RPJMDes untuk yang tambahan 2 tahun. Terus kebetulan RPJMDes ini kan sudah ada, jadi di situ ada program yang sudah terlaksana dan belum terlaksana. Nah, ini RPJMDes yang sudah ada, program yang belum terlaksana tetap kita masukkan di RPJMDes yang perubahan ini. Terus kemudian tadi kita sudah meeting bersama rekan-rekan perangkat, ada sedikit tambahan. Ini termasuk jenis-jenis arah perubahan RPJM untuk 2025 sampai 2027, dan ini tidak boleh menyimpang dari ini. Ada stunting dan layanan dasar kesehatan. Ini penambahan ya Bapak Ibu. Berarti yang sudah ada kita tetap masukkan. Jadi ini juga kita masukkan. Termasuk tadi usulan teman-teman perangkat bahwa desa kita belum punya untuk transportasi ambulan desa. Ini bisa kita masukkan di RPJMDes yang baru, karena dulu belum masuk kan, itu rencana belum masuk, jadi kita masukkan. Terus di situ ada teknologi dan digitalisasi desa. Ini contohnya itu seperti ini ya, masyarakat umpamanya minta surat ya, itu bisa melalui online, bisa dikirimkan ke operator, langsung dicetak kebutuhannya surat apa, langsung ke kantor tinggal ngambil. Nah, ini kita masukkan juga di RPJM untuk perubahan. Dari saya intinya seperti itu ya, karena hari Senin kita juga sudah harus rapat di pembentukan tim. Jadi untuk rinciannya nanti seperti apa nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Sekdes. Nanti mbok menawa jenengan ada usulan yang belum tercover, karena mungkin yang lebih tahu lingkungan kan jenengan selaku wakil masyarakat. Ada keadaan yang mendesak mungkin yang belum masuk RPJMDes. Kalau mengenai jalan lingkungan dan sebagainya itu saya kira sudah masuk semua. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya mendesak karena kondisi alam ataupun permintaan warga yang sifatnya memang butuh, monggo nanti diusulkan saja. Terima kasih dari saya. Dilanjut oleh Pak Sekdes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inggi. Langsung saja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi ini, saya bacakan beberapa kegiatan yang sudah masuk di RPJM 2019-2025 tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Yang pertama, sertifikasi tanah kas desa. Sampai saat ini tanah kas desa belum ada yang disertifikatkan. Jadi nanti insya Allah mulai tahun depan kita anggarkan 1 atau 2 tanah kas desa untuk disertifikatkan. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan atau pengadaan APE atau sarana PAUD atau TK saat ini juga belum. Jadi nanti rencananya kita bangunkan taman bermain yang lebih layak, nanti dikasih kunci agar tidak rusak seperti ini. Sampai saat ini juga belum realisasi. Terus kemudian program beasiswa untuk siswa miskin atau berprestasi, nanti juga insya Allah kita anggarkan mulai tahun depan dari dana desa. Jadi nanti kriterianya bagaimana, nanti kita akan koordinasi dengan guru atau kepala sekolah di Sadang dari SD atau MTS nanti ya, diambilkan yang berprestasi atau yang kurang mampu. Terus kemudian pengadaan ambulan desa, nanti berarti kalau tahun ini tidak memungkinkan, berarti tahun 2026 insya Allah nanti kita anggarkan. Kemudian untuk rehabilitasi situs bersejarah atau makam, nanti kita juga akan anggarkan karena sampai saat ini belum dilaksanakan. Rencananya akan dilakukan di Sumur Gondang. Kita buatkan semacam rumah-rumahan seperti punden. Terus kemudian untuk yang jalan paving ataupun jalan lingkungan, kemudian saluran drainase nanti diusulkan di Muslim saja. Jadi sampai saat ini semua sudah tercover. Jadi tinggal menentukan lokasinya saja. Jadi tidak perlu diusulkan di sini untuk sementara, semua sudah tercover untuk pembangunannya. Kemudian untuk RTLH ini insya Allah nanti setelah perubahan APBDes juga akan kita bangunkan di rumah Bu Sumini ya, RW 6. Jadi nanti nunggu perubahan APBDes, jadi anggarannya nanti kurang lebih sekitar 20 juta. Dengan rincian 10 juta dari dana desa dan 10 juta dari non-DD. Untuk yang RPJM 2019-2025 cukup itu. Kemudian kita lanjutkan ke aturan baru penambahan di RPJM 2025 sampai 2027. Jadi nanti tahunnya dari 2019 sampai 25 diganti 19 sampai 27. Oke, itu salah. Yang pertama adalah stunting dan layanan dasar kesehatan. Nah, ini nanti untuk stunting itu sudah kita lakukan mulai saat ini, jadi tinggal meneruskan saja. Seperti Bu Yuyun sudah memberikan makanan tambahan untuk 5 anak stunting mulai tanggal 3 Juli kemarin. Jadi setiap hari 5 anak tersebut dikasih makanan tambahan yang diantarkan oleh kader. Kemudian untuk Pamcimas mungkin kita bisa penambahan unit sumur untuk PAM, jadi agar waktu kemarau tidak kekurangan air. Jadi nanti mungkin kita anggarkan untuk pembelian tanah dan pengeboran sumur baru untuk PAM. Nanti kita koordinasikan lagi anggarannya berapa, karena ini pembelian tanah dan pembangunan sumur juga mungkin dananya sangat besar. Kemudian padat karya dan infrastruktur. Untuk padat karya sudah kita laksanakan, yaitu memberdayakan masyarakat setempat untuk melakukan pembangunan di lingkungan seperti kuli dan tukang. Jadi kita sudah melaksanakan ini, jadi tidak perlu ditambahi lagi. Kemudian pemberdayaan SDM dan RPL. Jadi mulai tahun 2023 Bapak Ibu, BPD dan
pamong desa itu bisa dianggarkan dari dana desa untuk melakukan kuliah kalau ada yang berminat. Jadi nanti dimasukkan ke program RPL. RPL itu apa? RPL itu pengakuan pembelajaran lampau. Jadi jika Bapak Ibu sudah menjabat lebih dari 2 tahun, nanti ada potongan SKS, sistem kredit semester. Jadi misalkan ada 50 SKS dalam 8 semester, Bapak Ibu sudah menjabat sebagai BPD atau perangkat desa, hanya tinggal melewati separuhnya aja. Jadi mungkin 2 tahun sudah lulus. Dan itu bisa dibiayai dari DD untuk BPD atau perangkat desa. Jadi nanti mungkin ada yang berminat bisa berkoordinasi biar kita anggarkan. Kemudian untuk desa tematik ini kelihatannya ya agak sulit karena wisata kita juga sudah nggak jalan. Mungkin ada ide lain dari Bapak Ibu BPD, monggo nanti dimasukkan. Terus kemudian teknologi dan digitalisasi desa, sebagian sudah kita laksanakan melalui media sosial dan lainnya. Kemudian nanti mungkin ada tambahan seperti yang disampaikan Bu Inggi tadi untuk pengurusan surat. Jadi nanti insya Allah kalau bisa kita buatkan aplikasi yang memuat persyaratan surat itu apa saja, misalkan harus upload KTP, KK dan lain sebagainya. Setelah lengkap dikirimkan ke operator, jadi nanti warga ke balai desa surat sudah jadi tinggal ambil, tidak usah menunggu lagi. Kemudian selanjutnya penataan batas desa, ini juga belum pernah kita laksanakan, jadi nanti kita akan pasang patok di perbatasan desa. Terus kemudian yang terakhir adalah kelembagaan lokal. Nah ini untuk meningkatkan kapasitas dari RT RW, Karang Taruna, dan program desa lain. Mungkin dari Bapak Ibu BPD ada usulan untuk pemuda ini dikasih pelatihan apa biar lebih bermanfaat. Jadi nanti kita anggarkan ke perubahan RPJM dan RKP. Mungkin itu saja yang ada tambahan dari 2 perubahan ini. Selanjutnya ada masukan dari Bapak Ibu BPD atau rekan-rekan, monggo dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mau ditanyakan monggo. Oke. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Alhamdulillah ada perubahan yang akan kita lakukan, termasuk saat tadi disampaikan bahwa kita juga akan mengusulkan untuk pengadaan ambulan desa. Saya sangat apresiasi karena itu juga mimpi saya juga kemarin waktu di Talisman Sadang, kita ingin punya ambulan desa kita juga yang bisa terlaksana. Alhamdulillah di desa juga bisa kita usulkan. Kemudian untuk desa tematik terus terang kita juga sangat sulit juga ya, karena kita sudah membuat pasar kuliner, nyatanya kita juga belum bisa terlaksana. Itu juga harus kita pikirkan bersama gimana itu tetap bisa menghasilkan. Apakah itu nanti bisa dibuat untuk lahan parkir itu juga harus bisa masuk kas desa. KTP-nya. Kemudian terkait dengan teknologi digital, karena kalau di Karang Taruna, karena kita hari ini sangat membutuhkan pemuda yang pintar secara teknologi, itu harus kita tingkatkan. Kita pelatihan mengenai internet atau apa, itu harus kita buat
Jadi ke depan terkait dengan pemuda-pemuda yang bisa sos itu harus lebih banyak lah. Itu harus kita latihan secara masif lah. Ya, mungkin itu yang bisa sudah saya sampaikan, dan jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oh iya, saya sampaikan tambahan untuk dapur umum ini, mungkin Bapak Ibu BPD belum ada yang tahu. Jadi di halaman pasar kuliner bagian timur itu ini hari ini mulai dikerjakan umpama dapur umum untuk makan bergizi gratis. Jadi desa dapat sewa kontrak selama 4 tahun. Jadi di situ nanti dibangunkan dapur umum untuk melayani sekitar 3.500 paket per hari. Sudah dibangun, sudah mulai pondasi. Jadi nanti insya Allah kalau sudah jadi, itu karyawannya juga berasal dari masyarakat sini juga. Kurang lebih butuh 47 orang karyawan, termasuk driver dan lain-lain, nanti diambilkan dari masyarakat Sadang. Itu tak sampai 4 tahun. Dan mulai dibangun hari ini, kemungkinan 1 bulan atau 40 hari sudah selesai. Okay. Targetnya 40 hari kerja sudah selesai. Kalau setahu saya itu kan ada beberapa di Badir kan sudah ada, bukan di Badir, Busowo. Okay. Kan dia sudah ada. Apakah jarak itu sudah digabungkan? Itu Pak, sepengetahuan saya, timnya itu sudah dibagi. Oh, gitu. Dan masing-masing dapur umum itu kontraktornya beda-beda. Kontraktornya beda-beda. Iya. Yang Busowo itu entah siapa, kalau yang ini lainnya dari Singgahan. Iya. Kalau yang 3 titik Karangtengah, Busowo, Demit Sudah menentukan mana saja sekolah-sekolah mana saja. itu tim 4 itu kalau sudah berdiri. Kita tidak tahu. 4 titik Demit sudah Karangtengah, Busowo plus tambah Sadang. Artinya kita hanya dapat Sewanya. Yang Sadang tuh lainnya sendiri, beda dengan Demit, Karangtengah dan Busowo beda. Jadi sistem kontraktor kelihatannya. Niku. Terus niku nun saya Pak Sek tambahan, arah yang dimaksud perubahan RPJM di Pamsimas, ini kita sebenarnya butuh tanah. Pertanyaannya kan, kok butuh tanah? Ada sumber yang kita sudah survei, lokasinya di wilayah tapal batas desa kita, tapi aku milik orang. Itu Balasimo, yang sudah kita survei memilih Balasimo. Kita sering ditawari pengeburan dengan catatan titik airnya sudah memenuhi syarat dan tanah milik desa. Nah, kita belum punya bukti itu bahwa milik kita. Lah kalau memang nanti Bu Inggi atau Pak Cek anggarannya cukup, itu bisa dianggarkan pembelian dulu, pembelian tanah 25 kali 25 lah. Nah itu nanti bentuknya sudah bentuk SPPT atas nama pemerintah Desa Sadang. Nah ini sewaktu-waktu siapapun nanti yang mau nawarkan mau di pengeburan, barang ini kan sudah milik kita. Kemarin kita ditawari dari Pak Mukti itu sudah menantang kita, artinya Pak jauh loh Pak, berapa kilo? Ya sekitar 2 kilo, loh saya 6 kilo aja biasa, jaraknya itu loh 6 kilo biasa, dan segera tanahnya segera diurus. Niku nanti kalau sudah punya SPPT, paling tidak kita juga harus selalu koordinasi. Dan juga kadang-kadang kita ditawari dari, ya paling minimal DPR RI lah, kalau jurusan itu kan biasanya minta apa kan kadang-kadang seperti itu. Nah, kebutuhan kita air itu arah dari RPJM tentang Mas itu arahnya di situ, pengadaan tanah dulu itu di perkiraan di tanahnya Balasimo almarhum. Namun ditawarkan. Sementara kita yang butuh Sabari, Kang Sabari itu sudah saya belabari. Kang kira-kira desa butuh tanam kira-kira iso kurang. Membutuhkan selain pesagi wae. Lah itu urung dirunding sampai hari ini belum ada tembusan. Di samping yo belum ada gambaran ada anggaran, jadi ya
Ya itu sekedar memperjelas arah ke Pamsimas itu. Monggo yang lain. Terus ini ada info lagi bahwa anggaran dana desa 20%-nya itu ketahanan pangan, tapi sekarang nggak boleh pakai untuk JUT, nggak boleh, harus ada unit usaha yang dibuat di BUMDes. Tapi yang membangun itu desa, terus kita serahkan ke 200 juta itu dalam artian bukan bentuk uang cash yang kita sertakan modal ke BUMDes, bukan. Jadi harus 200 juta itu umpamanya ADW punya program ini tadi sudah kita runding, ini bagaimana menurut jenengan? Kita sudah runding bahwa 20% ini akan kita wujudkan untuk selepan gabah di Sadang ini. Ya, kalau jenengan setuju, ya nanti kita langsung undang BUMDes, karena BUMDes ini juga segera reorganisasi, ya. Selepan gabah. Selepan jadi. Selepan jadi. Dan selepnya. Ya, tapi nanti yang mengelola kan BUMDes. Nanti kita serahkan ke BUMDes, langsung BUMDes yang mengelola. Kalau ada pikiran itu, ketika kita musimnya panen, yang saya lihat itu terkadang kita kangelan mebe. Ya, saya sering mikir juga kadang juga orang-orang desa Sadani ketika panen dan hanya bisa panen dengan kondisi hasil panennya kurang kering, itulah kadang hasilnya dijual juga kurang. Nah, bagaimana kalau kita wujudkan mesin dryer, betul gitu, pengering gitu, misalkan jagungnya hasil panen jagung bisa kita keringkan dulu baru kita jual. Nah, itu bisa meningkatkan hasil pertanian di desa saja. Mungkin arahnya ke situ, Mas. Tadi kita rundingnya. Apa sih 20% untuk ketahanan pangan itu berkaitan artinya berkelanjutan yang namanya ketahanan pangan, termasuk salah satu mungkin termasuk dryer dan lain sebagainya. Tapi hari ini planning kita itu adalah gudang dulu, gudang perkiraan 10x20. Nah itu nanti kalau tindak lanjutnya memang ada perintah lagi untuk mengarah ke situ, apakah penjemuran secara manual, apakah dryer, nah itu nanti. Tapi gudang sudah kita siapkan dulu. Tapi satu paket 200 itu tadi kita hitung itu sementara slab manual lah, slab manual dulu. Bergeraknya di bidang jasa dulu. Artinya berarti ada orang nyelepno di BUMDes. Jadi bayangan kita 10x20 di dalamnya ada selepan lah. Artinya kalau masyarakat Sadang nyelepno berarti BUMDes dalam hal ini tambah satu unit lagi. Namanya jasa penggilingan padi. Nanti kalau berlanjut, kalau memungkinkan itu pakai dryer, berarti dryer. Itu arahnya ke situ. Terus lokasi, ini perlu kita perjelas lagi. Kita punya lahan yang mati, yang tidak teropeni. Itu di belakang mawar pojokan paling bontos yang tidak bermanfaat itu loh. Nah gudang kita taruh di situ. Artinya berarti sebelah timurnya land volley. Kalau memang perkembangan pasar itu nanti ditutup, berarti landnya lewat kidul omahku. Artinya armada masuk ke Selepan. Kalau perkembangan zaman jangka panjang kan, artinya kalau pasar maju kan mungkin ditutup kan. Nah berarti penggilingan padi atau unit usahanya BUMDes ini tetap jalan dengan lewat sakidul omahku dari arah barat. Artinya jasanya ke situ. Nah itu sebagai bayangan seperti itu. Arahnya tetap tadi, mungkin dryer mungkin. Dan lebih efektif lagi Mas, lebih efektif lagi. Sebenarnya kita mempunyai jemuran yang dikerudung pakai wifi, pakai UV. yang plastik UV itu loh. Itu sampai 30 tahun, 3 tahun lah Mas itu kuat. Efektif itu. Sebab saya studi banding di mana-mana lokasi.
untuk dryer yang menggunakan manual, menggunakan sekam padi, itu ternyata kosnya juga tinggi. Enggak, halo Pak, bentar. Kita posisi penggilingan di sana itu berarti menetap di situ. Iya. Ya. Oke, ngapunten non sewu ya. Penggilingan padi yang jalan sekarang, saya lihat di desa Sadang ini banyak masyarakat yang menggiling padi itu lewat penggilingan yang Keliling. Jemput gula. Saya takutnya kita membuka usaha di sana dengan sistem kita nunggu masyarakat kita penggiling padi. Saya takut kita mangkrak lagi. Planning kita tidak di situ. Untuk sementara jasa. Tapi bukan planning kita tidak sebatas di situ. Ketika hari ini kita mungkin planningnya jasa, tapi ketika BUMDes itu punya modal, berarti dia pula gabah sendiri, nyelem sendiri, jual berbentuk beras. Planning kita ke situ. Jadi planning kita bukan jasa, planning kita, tapi sementara jasa lah. Tapi planning kita adalah BUMDes kalau punya modal gede, berarti iso kulak gabah dewe, iso meroses gabah menjadi beras. Lah, usahanya di situ usahanya. Jadi kalau jasa itu kecil, arahnya ke situ, Ya mungkin itu sebagai gambaran lah, sebagai gambaran. Jadi kalau jasa itu, ini bang sementara urung di modal jasa dulu lah. Seket-seket ayo mlebu kan ya ada pemasukan. Tapi planning kita ke depan adalah nih tadi bisa menguasai gabah warga kita atau nanti prosesnya sampai ke beras. Itu mungkin planningnya ke situ. Menambahkan Pak, untuk yang jadi kekhawatiran Pak Mami, untuk yang keliling sampai hari ini untuk Sadang tidak ada, memang tidak ada. Untuk seleb padi belum ada ya, belum ada. Belum kalau ada jagung ada, kalau padi belum. Terus satu lagi, ini sebetulnya kan 20% untuk ketahanan pangan ini masuknya nanti di pembahasan perubahan APBD. Tapi berhubung di hari ini disampaikan, yang perlu saya tambahkan 20% dari DD itu berarti nanti ada perubahan di APBD yang sudah jenengan setujui kemarin, harus menyisihkan 20% dari DD lain. Untuk tahun ini kemungkinan yang untuk kegiatan fisik yang kita hapus ini JUT sebelah barat pasar yang ke arah selatan tembus ke timur Buyuyun. Ini terpaksa kita hapus satu titik, dan yang titik kedua lanjutan drainase Bukati ke arah timur, belakangnya rumah Buyuyun. Itu dengan terpaksa karena harus sifatnya wajib menyisihkan 20% untuk ketahanan pangan. 2 titik kegiatan itu terpaksa kita hapus. Itu yang ya kita tunda. Untuk tahun ini kita tidak bisa terrealisasi. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Oke. Kita dikatakan bahwa yang di pasar kita masih punya lagi, ini gambaran ke depan ya, yaitu lapangan kalau bisa. Itu bisa dijual semacam lapangan kota. Ini gambaran ke depan lah. Iya mas. Kemudian untuk yang Karang Taruna ini kalau kita sekarang kan lagi musimnya sama, itu nanti bisa diarahkan ke sana. Iya. Iya. Pengolahan sampah. Itu sebenarnya potensial terpencil. Iya. Nilai ekonominya kan tinggi itu sebenarnya. Tambah lagi atau sudah jelas? Ini pada intinya di sini dimasukkan semua, dimasukkan semua Pak, termasuk dari awal sampai akhir ini tadi sudah dijabarkan apa kegiatannya kan sudah masuk di sini. Jadi pada malam ini sudah kita sepakati untuk perubahan ERPJMDes, dan nanti akan kita rapatkan lagi perubahan di
hari Senin bersama tim dari kecamatan. Terima kasih Bapak Ibu atas usulan dan sarannya. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi, khususnya untuk kepentingan masyarakat dan Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu padu kita maju, dengan semangat takkan ragu. Sadang gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi. Inovasi dan budaya terus bersinar, sadang gemilang masa depan cerah. Teknologi dan informasi kami terdepan, tak ada henti. Layanan publik penuh transparansi, sadang gemilang selalu berarti. Sadang gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi. Inovasi dan budaya terus bersinar, sadang gemilang masa depan cerah. Dari desa ini saya bersinar, dengan gotong royong kita jaga tanah air. Sadang gemilang selalu bersinar, sadang gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi. Inovasi dan budaya terus bersinar, sadang gemilang masa depan cerah. Sadang gemilang desa kita, bersama kita bangun masa depan yang gemilang.